Baik, sekarang kita akan bahas contohnya aja langsung ya, tentang gerak relatif ini. Baik, kita akan bahas tentang contoh gerak relatif. Di sini, jika diketahui 3 buah benda yang bergerak seperti pada gambar ini, di mana A bergerak ke sebelah kanan 10 meter per second, kemudian B juga bergerak ke sebelah kanan 20 meter per second, dan gerak C itu ke sebelah kiri 30 meter per second. Maka hitunglah kecepatan relatif A dilihat oleh si B, ya. Kemudian kecepatan relatif B dilihat oleh C, lalu kecepatan C dilihat oleh A. Nah, untuk menyelesaikan ini, maka kita perhatikan dulu acuannya seperti apa. Yang A, kecepatan relatif A dilihat oleh si B. A dilihat oleh si B, maka di sini kecepatan B dikurangi kecepatan A, itu A merupakan kecepatan relatifnya. Jadi seolah-olah si B melihat si A bergerak ke arah dia dengan kecepatan 10 meter per second. Nah, yang kedua itu kecepatan relatif B terhadap C. B terhadap C. Berarti di sini kecepatan C, ya, kecepatan C itu kita kurangi dengan kecepatan B. 30 dikurangi 20. Berarti kecepatan relatifnya itu adalah kok ini ya, nggak masalah. Artinya apa? Si C seolah-olah melihat si B bergerak lebih cepat ke arah dia dengan kecepatan 50 meter per second. Padahal kecepatan aslinya itu adalah hanya 20 meter per second. Kemudian di sini ada kecepatan C dilihat oleh A. C dilihat oleh A. Berarti di sini VA dikurangi oleh VC. Kecepatan A dikurangi kecepatan C, artinya 10 dikurangi min 30. Berapa kecepatan relatifnya? 40 meter per second. Artinya si A seolah-olah melihat si C bergerak lebih cepat dengan kecepatan 40 meter per second. Oke, itu adalah gerak relatif. Sangat mudah ya. Nah, kemudian perpindahan dan jarak. Ini adalah hal penting juga karena perpindahan dan jarak ini memiliki perbedaan konsep ya, perbedaan pengertian, yaitu jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Sedangkan yang namanya perpindahan, jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir. Atau perpindahan adalah jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Nah, yang harus kamu ingat bahwa yang namanya jarak itu adalah skalar, artinya dia hanya memiliki nilai. Sedangkan perpindahan itu adalah vektor, artinya dia punya arah dan nilai. Baik, perhatikan ilustrasi berikut. Di sini jarak dan perpindahan. Oke. Seekor kucing berjalan ya, dengan rute seperti terlihat pada gambar sampai akhirnya dia memutuskan untuk berhenti. Nah, ya, dia berhenti di satu titik. Berarti kan di sini ada yang namanya titik awal dengan titik akhir. Nah, ini adalah tadi rute yang dilalui oleh si kucing. Seperti pada gambar, itu pertama dia lurus ke arah utara, ya, kemudian dia ke arah timur, ya, seperti itu. Kita lihat. Nah, jika ke utaranya itu 8 ya, meter, kemudian ke timurnya itu 6 meter, maka di sini kita akan bicarakan tentang jarak. Jaraknya itu adalah, jarak yang dilalui kucing itu adalah, dia tadi kan ke utara 8 meter, kemudian ke timur 6 meter. Ini jaraknya, makanya jaraknya adalah 14 meter. Sedangkan perpindahan itu kamu ambil tadi resultan garis lurus dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, kita ambil garis lurus seperti ini sehingga kita bisa melihat ada yang namanya Pythagoras. Maka perpindahannya adalah 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, hasilnya adalah 10 meter. Nah, ini adalah perpindahan. Jadi yang namanya perpindahan itu dia mempunyai yang namanya arah dan juga memiliki nilai. Oke, kita akan lihat seperti ini bola ini. Bola ditendang mengikuti jalur seperti itu, maka itu disebut dengan jarak. Nah, perpindahannya hanya dari posisi akhir ke posisi awal. Itu adalah perpindahan. Kita diukur. Oke. Nah, sekarang ada seorang lagi berlari ya dari A ke
ke O, dari O ke, nah dia berhenti di sana tuh di min 1. Berapakah jarak dan perpindahannya? Jarak yang ditempuh dari A ke O, dari B ke O itu adalah 16. Sedangkan berapakah perpindahannya? Perpindahannya berapa kira-kira? Perpindahannya cukup min 1 dikurangi min 5, yaitu hanya 4. Oke. Kemudian di sini ada lagi, kita coba lagi kalau masih belum paham. Dia bergerak dari O ke B, kemudian dari B dia bergerak lagi ke arah O, ya, lanjut lagi kemana? Lanjut lagi ke arah A. Kamu lihat dari O ke A atau dari 0 ke A itu min 5 ya, karena ke kiri jadi min 5. Itu arah. Nah, seperti itu. Nah, terus kembali lagi ke B. Dari B, kemudian dia kembali lagi berhenti di 3. Seperti itu. Nah, berapakah jarak yang ditempuh si pelari tadi dari O ke B? Ya, dari O ke B berapa? 5 kan? Kemudian dari B ke O, ya 5 juga. Kita bicarakan tentang jarak kan? Kemudian dari O ke A 5, lalu dari A ke O itu 5 ditambah berapa? Dia kan berhenti di 3 kan tadi, tambah di 3. Seperti itu. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya 25. Seperti itu. Nah, kemudian berapakah perpindahannya? Nah, perpindahan berarti kamu cukup. Tadi kan dia berhenti di 3. Titik awalnya 0, ya. Tadi dia di 3, ya kan? Di 3. Titik awalnya 0. Berarti 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Jadi perpindahan dia hanya 3. Lanjut di sini seekor anjing dia berjalan ya dari B. Jalan dari B, kemudian dia terus ke O, lalu ke A. Dari A, lalu dia kembali lagi ya ke arah O, terus ke B, lalu ke O lagi, ke A lagi, ya. Nah, berhenti di min 3. Berapakah perpindahannya? Sekarang contoh yang kedua. Ini ada seorang Vela bersepeda ke arah barat sejauh 40 km, kemudian ke utara sejauh 20 meter, dan ke timur sejauh 25 meter. Waktu yang ditempuhnya adalah 15 detik. Hitunglah A. Jarak dan perpindahan Vela, B. Kelajuan dan kecepatan Vela. Oke, di sini kita disuruh nyari dua ya. Ada jarak dan perpindahannya Vela, kemudian kelajuan dan kecepatan. Baik, kita ulang, kita lihat konsepnya. Pertama, Vela bersepeda ke arah barat sejauh 40 meter. Lalu ke utara sejauh 20 meter. Ke timur 25 meter. Nah, Vela berhenti di situ. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama itu adalah jarak. Ya, tadi jarak itu hanya merupakan penjumlahan dari rute yang dilalui. Berarti jaraknya itu tadi kan ke utara, tadi ke barat 40 meter, tambah ke utara 20 meter, ke timur 25 meter. Maka jaraknya itu adalah 85 meter. Lalu perpindahan bagaimana? Nah, perpindahan kamu lihat tadi. Perpindahan itu kamu lihat di sini kita ambil garis lurus dari akhir ke awal. Ya. Dari akhir ke awal. Awalnya kan dari sini kan tadi kan? Awalnya dari sini. Nah, kita harus ambil garis lurus di sini. Ya, ini jadi garis miring. Nah, berapakah jaraknya dari akhir ke awal ini? Berapa panjangnya dari akhir ke awal ini? Maka kita ambil garis lurus, ya, lurus vertikal, kemudian seperti ini. Ini berarti panjangnya 20 meter. Kemudian, nah dari potongan ini ke titik awal itu adalah 15 meter. Ya, 40 kan awalnya 40 kan, kemudian dikurangi 25, itu 15 meter. Maka kita pergunakan yang namanya rumus Pythagoras. Kita anggap perpindahannya itu adalah X. Maka X kuadrat sama dengan 20 kuadrat tambah 15 kuadrat. Itu berarti hasilnya itu adalah X kuadrat sama dengan 625. Atau perpindahannya hanya 25 meter saja. Baik, sekarang kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan
dan kecepatan ini berbeda. Bedanya adalah kalau kelajuan itu kelajuan, ada huruf J-nya, berarti itu berhubungannya dengan jarak. Tapi kalau kecepatan, ya, kecepatan ada huruf P-nya, berarti itu hubungannya dengan perpindahan. Baik, diketahui jarak atau S itu 85 meter. Tadi kan sudah diketahui nih jaraknya 85 meter. Kemudian perpindahan X itu 25 meter. Nah, waktu yang ditempuhnya sama-sama 15 detik. Pertanyaannya, berapakah kelajuan? Kelajuan itu V kecil, kemudian berapakah kecepatan? Itu biasanya V besar, bahkan dikasih topi. Kita bahas, ya, kita jawab. Kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Sedangkan kecepatan itu berarti kecepatan, berarti perpindahan dibagi waktu. Oke, kelajuan jaraknya tadi 85 meter dibagi 15 detik, maka kelajuan vela itu adalah 3,4 meter per detik. Bagaimana dengan kecepatannya? Kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Tadi perpindahannya berapa? Perpindahannya 25 meter. Ya kan? Dibagi 15 detik, maka kecepatan vela itu adalah 1,67 meter per detik. Itu adalah kecepatan dan kelajuan. Nah, istilah-istilah untuk menyelesaikan kecepatan dan kelajuan itu kita kenal ada jarak tadi diberi lambang S memiliki satuan meter, bisa kilometer, ya kan? Kalau kilometer berarti sesuaikan dengan waktunya juga, ya. Perpindahan memiliki lambang X dengan satuannya adalah M. Nah, waktu itu adalah second atau detik, bisa juga jam atau menit, tergantung kepada keinginan yang dipertanyakan di dalam soal. Baik, kelajuan memiliki satuan M per S, sedangkan kecepatan V besar itu memiliki satuan M per S juga. Jadi pada dasarnya kelajuan dan kecepatan itu nggak jauh beda ya, untuk dari segi lambang dan sebagainya, tapi dari segi konsep itu sangat berbeda. Jadi yang namanya tadi kelajuan itu hubungannya dengan jarak, ya, skalar tadi. Tapi kalau yang namanya kecepatan itu hubungannya adalah dengan perpindahan. Sedangkan perpindahan tadi adalah merupakan vektor, ya, itu memiliki besar dan arah.